Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 DKV 4 SMK Al-Islam Krian yang beranggotakan saya Finata Agnia Zahra Firdaus, absen 33, dan teman saya Felisa Stari Anindya Damayanti, absen 13, ingin menceritakan kisah perjalanan hidup seorang Dede Eri Supriya yang merupakan seorang pelukis beraliran realisme. Dede Eri Supriya lahir pada tanggal 29 Januari 1956 di Jakarta. Beliau anak ketujuh dari 11 bersaudara. Ayah Dede Eri Supriya bernama Supandi Tanumiharjo, ibunya bernama Sariban. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga, polos mencolok di tengah-tengah banyak orang lain yang berjuang untuk bertahan hidup di kota urban besar. Masa kecil Dede Eri Supriya. Dede Eri Supriya merupakan seorang pelukis beraliran realisme sosial yang banyak mengangkat tema-tema sosial, khususnya kehidupan masyarakat urban yang terpinggirkan. Putra pasangan Supandi Tanumiharjo dan Saribanon ini sejak kecil sudah memperlihatkan minatnya yang besar dalam hal menggambar, sehingga kurang memperhatikan pelajaran-pelajaran lain di sekolah. Bakat tersebut boleh jadi diwarisinya dari sang ayah yang berprofesi sebagai guru STM yang memang dikenal pandai melukis. Ketika duduk di bangku SD, pria kelahiran Jakarta 29 Januari 1956 ini pernah mengisi liburan Ramadan dengan menjual kartu pos bergambar hasil karyanya di depan kantor pos Pasar Baru, Jakarta. Semasa SMP, beliau tinggal bersama paman dan bibinya. Nina Sulaiman Veldkamp melihat bakat anak ketujuh dari 11 bersaudara ini di bidang melukis. Sang bibi kemudian memperkenalkannya pada Pak Oop, Dukut Hendratnoto, untuk belajar melukis. Pada tahun 1974, setelah tamat SMP, atas saran dari bibinya pula, Dede hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta untuk belajar di Sekolah Seni Rupa Indonesia atau SSRI, namun hanya sampai kelas 3. Tahun 1977, beliau memilih keluar dari sekolah tersebut setelah mengetahui dirinya tidak naik kelas. Sejak itu, Dede lebih memilih untuk menghabiskan waktunya berkumpul bersama para mahasiswa Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Dari situ, kemampuannya sebagai pelukis kian matang. Kemunculan Dede Eri Supriya di penghujung tahun 70-an sangat memberikan harapan. Pasalnya, beliau merupakan salah seorang komponen seni rupa baru yang dinilai paling serius menjalankan perannya sebagai pelukis profesional. Sama seperti kebanyakan pelukis lainnya, lukisan Dede juga memiliki ciri khas. Dalam hal ini, Dede lebih memilih gaya melukis realisme dengan tema sosial dan kritis. Sementara dalam perwujudannya seringkali bernada surrealistik dan jika dilihat dari segi teknik, Dede mengambil gubahan potretis. Dede Eri Supriya mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Cilamaya, Jakarta pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1974 dia melanjutkan di SMP Trisula Jakarta. Setelah itu ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI pada tahun 1975 sampai 1977. Selanjutnya di kota yang sama, beliau melanjutkan ke Sekolah Seni Rupa Indonesia atau SSRI pada tahun 1977. Karir atau pekerjaan Dede Eri Supriya. Beliau bekerja sebagai ilustrator sampul di beberapa
Biro Reklame di Jakarta pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1980 bekerja sebagai ilustrator sampul majalah berita mingguan Tempo. Dede Eri Supriya menikah dengan Dewi Kun Saraswati pada tahun 1981 dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Hidayat Jati pada tahun 1988, Zani Afifah Saribanon pada tahun 1998, Ibrahim Hanif pada tahun 1998, Nawaf Husain pada tahun 1999. Berikut ini adalah beberapa karya-karya Dede Eri Supriya. Yang pertama, lukisan berjudul Clown. Yang kedua, berjudul Yang Berusaha Tumbuh. Yang ketiga, Penunggang Kuda dari Amerika. Yang keempat yaitu Trying to Grow. Yang kelima yaitu Anak-anak di Ibu Kota. Yang keenam yaitu Smoking Area. Yang ketujuh Di Tengah Hutan Beton. Yang kedelapan yaitu Labirin. Yang kesembilan yaitu Montir-Montir. Dan masih banyak lagi. Itulah sedikit kisah hidup seorang Dede Eri Supriya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.